Ustaz, apa jenazah para rasul itu masih utuh? Kenapa tidak boleh dibongkar untuk difoto? Golek perkara. Apakah jenazah para anbiya, para rasul itu utuh? Iya, ada hadisnya sahih. Bumi tidak diizinkan oleh Allah SWT untuk memakan jasadnya para rasul, bahkan juga para syuhada dan para hufadzul Quran. Tetapi ya itu tidak otomatis ya lalu mencerminkan kelakuan yang masih utuh. Wallahu alam, saya tidak berani gitu. Tapi yang jelas kalau orang jenazahnya utuh itu biasanya dianggap orang baik. Tapi kalau di makam tertentu kemudian tetap utuh seperti Fir'aun kan utuh, kan juga tidak baik. Jadi tidak perlu kita mengkultuskan jenazah utuh ya. Tapi kalau jenazah para anbiya, para nabi, para rasul utuh, iya, itu penghormatan dari Allah SWT. Iya. Para syuhada, iya. Dibuktikan Sayyidina Hamzah kemarin beberapa tahun lalu waktu Uhud kebanjiran itu, kemudian kuburan Sayyidina Hamzah terbuka, ternyata Sayyidina Hamzah masih utuh seperti baru dimakamkan hari itu atau kemarin. Artinya belum lama, utuh, semuanya utuh. Pakaiannya itu memang tidak pakai kafan beliau karena wafat syahid, tapi utuh. Kainnya pun masih utuh. Itu syuhada. Para hufad dalam hadis memang ada, tapi saya juga belum tahu buktinya. Yang ada buktinya adalah para orang yang berkelakuan baik. Itu sudah ada buktinya di banyak tempatnya. Pembongkaran kuburan di daerah Suruh, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk, 13 jenazah itu tidak ada yang hafidz Quran, tidak ada ulama, tapi 13 orang ini dikenal oleh orang setempat, orang-orang yang sangat baik kelakuannya, berakhlak baik, tidak punya musuh, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah menyakiti tetangganya. Itu yang utuh. Dan di tempat lain ada contoh seperti itu, yaitu yang berkelakuan baik. Bagaimana yang ulama yang hafadzul Quran, wallahu alam, saya belum tahu buktinya, belum ada yang pernah dibongkar untuk itu. Tapi mungkin ada juga, tapi saya tidak tahu. Apa tidak boleh difoto? Iya. Ini cara Allah menjaga, Allah SWT menjaga para rasulnya. Kalau difoto itu bisa dua efek ya. Jika fotonya sangat bagus kemudian nanti dikultuskan kan bahaya. Atau fotonya jelek kemudian ternyata Nabi ini jelek, enggak enak kan. Jadi sudahlah, kita terima ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa menggambar Nabi itu hukumnya haram, disepakati. Kecuali Syiah. Kalau Syiah memang punya foto Nabi, itu punya mereka. Kalau pengen ingin tahu fotonya Nabi, silakan ke Iran, ada fotonya. Dan fotonya Nabi SAW itu hampir persis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mengapa? Ya karena mereka mengidolakan Sayyidina Ali. Maka Nabi pun digambar, dilukis seperti Sayyidina Ali. Mirip banget. Mungkin mirip, mungkin tidak, wallahu alam. Tapi kalau berdasarkan sirah nabawiyah yang saya baca, tidak. Nabi itu katakan kalaupun mirip ya mirip Arabnya, sama-sama Arab, kemudian ada wajah Arab, kemudian jenggot Arab dan sebagainya. Tapi kalau mirip persis ya enggak lah. Nabi SAW itu istimewa ya. Gantengnya istimewa ya. Sayyidina Ali juga ganteng, tapi yang tidak persis seperti Nabi SAW. Jadi tidak boleh difoto, juga tidak boleh ya. Dibongkar ya tidak boleh ya. Ada banyak sekali usaha pembongkaran makam Rasulullah SAW ya, berkali-kali gagal. Ini cara Allah SWT. Kemarin waktu tahun-tahun 20-an itu sudah sepakat pemerintah Arab membongkar, tapi NU kemudian utusan dari dunia datang memprotes, akhirnya gagal juga. Jadi sudah berkali-kali, entah 3 atau 4 kali usaha pembongkaran makam Nabi SAW itu selalu gagal. Ini kita yakin bahwa ini cara Allah SWT melindungi akidah umat, melindungi martabat Nabi SAW. Kita tidak bisa membayangkan kalau Nabi bisa difoto, digambar, kemudian diedarkan. Mungkin penyelam waktu sholat itu membaca sholat mungkin juga ingat foto itu. Wah, bahaya itu.
Baik, tidak boleh. Dasarnya apa? Ijma. Ijma itu kesepakatan. Para ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa Nabi SAW tidak boleh digambar, dilukis dengan animasi atau dengan apa gambar bayangan-bayangan itu tidak boleh. Pokoknya ya Nabi kita percayai, namanya kita percayai, kerasulannya tidak boleh kita gambar, tidak boleh kita lukis. Dan Nabi melarang melukis itu pada makhluk bernyawa, apalagi untuk Nabi SAW. Ini disepakati keharamannya oleh semua ulama Ahlus Sunnah.